Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 24 Januari 2026. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus de Sales, uskup dan pujangga gereja yang hidup pada abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Ia lahir tanggal 21 Agustus 1567. Sejak kecil menunjukkan bakat-bakat luar biasa yang di kemudian hari terlihat dari studinya. Ia menyelesaikan pendidikan filsafat dan sastra di Universitas Paris dengan sangat gemilang dan melanjutkan studi di bidang hukum di Universitas Padua hingga meraih gelar doktor. Namun Tuhan punya rencana lain, dan Fransiskus pun sudah merasakan panggilan Tuhan. Setelah lama mempertimbangkan perasaan itu, ia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Meskipun orang tuanya tidak menyetujui, namun karena Fransiskus yakin akan panggilan Tuhan, orang tuanya tidak berdaya. Dan akhirnya Fransiskus ditapiskan menjadi seorang imam. Ia dengan semangat membaktikan hidupnya untuk kepentingan gereja dan perkembangan iman. Ia bekerja di Blaise, kota Calvinis. Ia berusaha menegakkan ajaran iman yang benar, namun tampaknya kurang berhasil. Banyak rintangan, tantangan, bahkan hidupnya terancam. Namun ia tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman itu. Ia mencoba menggunakan cara-cara lain, yakni menyebarluaskan ajaran iman dengan menuliskan ajaran iman itu pada pamflet-pamflet dan melekatkannya pada tiang-tiang, dinding-dinding di seluruh kota itu. Nampaknya cara ini membawa hasil yang cukup gemilang. Dalam waktu singkat, 85% penduduk kota itu bertobat dan kembali kepada ajaran iman yang benar. Hasil ini dilaporkan kepada Paus di Roma, dan Paus akhirnya mentapiskan Fransiskus sebagai uskup. Ia tetap memperhatikan perkembangan iman umatnya. Ia dikenal sebagai uskup yang bijaksana, ramah,
dan sangat menyayangi umatnya. Ia bersama dengan Santa Johanna Francesca de Chantal mendirikan tarekat suster-suster visitasi. Akhirnya pada tahun 1662 Fransiskus meninggal dunia di Lyon, Perancis. Kita bersyukur atas kegigihan Santo Fransiskus dalam mempertahankan iman. Sabda Tuhan hari ini, bacaan yang pertama, kitab kedua Samuel bab 1. Kita dengarkan bagaimana Daud mendapat laporan tentara Israel dipukul mundur. Banyak yang mati, bahkan Saul dan Yonatan anaknya juga mati. Maka Daud meratap, menangisi Saul dan Yonatan. Sekalipun Saul pernah ingin membunuh Daud, namun Daud tetap menangisi kematian Saul. Dan juga terutama Yonatan sebagai sahabat karibnya. Pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus, cukup pendek, Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Ketika Yesus mengajar, maka orang banyak berkerumun, sehingga makan pun Yesus tidak sempat. Waktu kaum kerabatnya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab mereka berkata, "Ia tidak waras lagi." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik apa yang dikatakan orang kepada Yesus, "Ia tidak waras lagi." Atau dengan kata lain, ia sudah gila. Kita perlu melihat arti tidak waras. Tidak waras berarti orang bertindak tidak lazim, tidak seperti pada umumnya. Kedua bacaan hari ini memang menunjukkan sikap yang tidak lazim. Bagaimana kita melihat reaksi Daud ketika Saul yang mau membunuhnya mati? Ia sedih berkepanjangan. Ia berbeda dengan orang-orang lain. Bila musuhnya hancur, pasti akan bersukacita. Tapi Daud mengerti Saul adalah orang pilihan Allah
diurapi oleh Allah. Daud tidak waras bukan karena gila, tetapi tindakannya berbeda dengan kebanyakan orang karena ia berpegang pada kehendak Allah. Ia tidak mencari kenyamanan, ia mencari kehendak Allah. Demikian pula Yesus dianggap tidak waras karena ia melupakan dirinya hanya untuk mengajar, untuk berperhatian kepada orang lain, sampai melupakan diri sendiri, maka dianggap tidak waras. Maka pengertian tidak waras kita bedakan. Orang-orang tidak waras karena memang berbeda dengan orang lain. Tapi Yesus dan Daud tidak waras karena ia mengedepankan kehendak Allah. Para martir yang rela mati demi iman termasuk orang yang tidak waras karena berpegang pada Kristus. Maka mari kita bersama-sama menjadi orang yang tidak waras dalam arti kita karena berpegang teguh pada kehendak Allah terbedakan dengan dunia. Kalau kita diajak korupsi misalnya, dengan iming-iming yang menggiurkan, dan kita tidak mau, kita ini tidak waras. Tetapi tidak waras dalam arti yang positif. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu menjadi orang yang tidak waras karena berpegang pada kehendak-Nya. Semoga akhirnya banyak orang yang mengerti kehendak Allah dan siap untuk terbedakan dengan keinginan dunia. Orang yang mempertahankan kebenaran meskipun mendapat tantangan dan ancaman, itu termasuk orang yang tidak waras, tetapi demi kebenaran. Semoga kita mampu menegakkan kebenaran di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami bila kami kadang takut dicap tidak waras. Semoga kami tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu, sekalipun banyak tantangan, kesulitan dan hambatan, banyak hal yang membuat kami dianggap tidak waras. Semoga iman kami tetap Kau kuatkan bila kami kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hampir hilang. Semoga semangat iman kami tetap membara, tetap kokoh, dan tetap kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan,
Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat. Agar apabila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, dan kita terbebas dari segala macam penyakit. Terima kasih untuk peran setiap panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian dana yang sangat mendukung pewartaan gereja. Kuatkan iman kami, bantu kami dalam hidup menggereja, sehingga kami umat-Mu betul-betul terus berjuang dalam memajukan gereja. Mari kita terus berjuang untuk ambil bagian dalam karya gereja demi keselamatan banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.